Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Pak Rika Surya selaku pengajar diklat, yang sangat saya banggakan teman-teman semua CKS. Izinkan saya Hermawan nomor peserta 03 menyampaikan presentasi terkait dengan laporan pelaksanaan RPK, KM dan PK Diklat calon kepala sekolah pemerintah Kabupaten Cirebon di sekolah saya. Saya mengambil judul yaitu peningkatan kompetensi guru dalam pembuatan dan pemanfaatan media dan sumber belajar yang menarik di SMP Negeri Gunung Jati tahun 2021. Latar belakang daripada pengambilan judul ini, jujur saya harus katakan pertama kurang berdasarkan rapot mutu. Beberapa hal yang menyebabkan itu adalah karena rapot mutunya tahun 2020 belum muncul, sama seperti sekolah yang Pak Gatot. Kondisi nyata sangat bertolak belakang dengan itu. Kalau menurut saya, kajian saya sendiri, gitu ya. Ditambah lagi kondisi real sekarang ini adalah ketika pandemi. Tentu saja semua tahu Bapak dan Ibu guru, teman-teman di sekolah itu melaksanakan belajar jarak jauh atau belajar dari rumah. Ini tugas. Disampaikan kenapa demikian ya karena memang susah ketemuannya gimana. Kasih tugas aja begitu. Yang paling mudah demikian. Nah, oleh karena itu kondisi real yang seperti itu perlu ada terobosan-terobosan baru, terutama dalam hal proses pembelajaran, sehingga saya masuk kepada standar proses, yaitu bagaimana guru bisa membuat model media pembelajaran yang bisa meningkatkan proses pembelajaran atau mutu proses pembelajaran itu. Selanjutnya, tujuan daripada RPK yang saya lakukan adalah yang pertama meningkatkan kompetensi guru dalam membuat dan memanfaatkan media dan sumber belajar yang menarik. Dalam hal ini saya mengusung 3 media belajar. Yang pertama adalah pembuatan Google Site, yaitu website yang berbasis Google. Yang kedua adalah pembuatan komik pendidikan. Yang ketiga adalah pembuatan video pembelajaran. Kenapa 3? Tujuannya adalah agar bisa dipilih salah satunya saja. Jadi saya tidak muluk-muluk hasil daripada IHT ini guru harus bisa semuanya. Syukur-syukur bisa dong. Tapi bila mana satu saja bisa dilakukan, maka itu sudah suatu terobosan yang sangat menarik. Itu menurut saya. Jadi 3-3 ini saya sampaikan, dan bila mana tercapai satu saja itu sudah bagus. Tujuan yang kedua adalah meningkatkan kompetensi calon kepala sekolah saya sendiri, yang meliputi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial. Yang ketiga meningkatkan prestasi siswa. Yang keempat meningkatkan pencapaian student well. Berikutnya saya paparkan terlebih dahulu profil daripada sekolah magang 1 dan sekolah magang 2. Di sekolah magang 1 yaitu saya di SMP Negeri 2 Gunung Jati. Sekolah magang 2-nya SMP 1 Gunung Jati. Jadi sekolah ini berdekatan, bertetangga, sebagaimana layaknya tetangga. Seperti biasa ada persaingan, ada kelas-kelas dikit, tapi itu di tingkat siswa, gitu ya. Kalau gurunya sih semuanya terjalin dengan baik, harmonis. Terutama karena di tingkat siswa itu sudah mengusung, ya itu namanya apa ya, kebanggaan kepada sekolahnya masing-masing. Terlebih-lebih lagi langkah-langkah kegiatan untuk diikutan program seperti biasa. Untuk persiapan RPK adalah yang pertama koordinasi untuk kerjanya dulu. Pertama saya laporkan kepada kepala sekolah tentang rencana tindak lanjut hasil dari WC bahwa saya akan melaksanakan kegiatan UKT, mohon dukungannya, begitulah.
Yang kedua, koordinasi dengan pengawas manajerial, melaporkan juga bahwa diminta kehadirannya nanti dan minta masukannya apa yang harus saya lakukan. Saya juga sampaikan bagian kondisi real saya adalah tentang standar proses. Yang ketiga, koordinasi mencari hubungan dengan mitra sekolah juga, karena saya lihat tampaknya kepala sekolah walaupun secara alat bahan tempatnya di mana dan seterusnya itu saya lakukan. Yang paling utama adalah narasumbernya kebetulan adalah teman sendiri dari MGP IPA, yaitu untuk pembelajaran pembuatan website. Berikutnya pada saat pelaksanaan kegiatan dilaksanakan 2 hari in service, 6 hari kegiatan mandiri. Artinya 2 hari itu benar-benar kegiatan IHT dan dilanjutkan dengan 6 harinya itu kegiatan mandiri. Artinya mereka harus membuat dari 3 pilihan tadi. Dari 3 pilihan itu minimal 1 dibuat. Ini semangat tersendiri bagi saya karena kegiatan ini saya bertekad harus sukses. Artinya harus berhasil. Guru harus bisa menghasilkan produknya, harus bisa mengerjakan salah satunya. Karena kalau tidak begini, hanya dihimbau saja, maka tidak akan pernah terjadi. Guru membuat video sendiri, kalau belum bisa atau belum bagus itu nggak masalah. Yang penting sudah bisa. Seperti itu. Selanjutnya adalah kegiatan evaluasi. Nanti dijelaskan di sini. Nah, kegiatan evaluasi formatnya menggunakan 6 instrumen yang ada di RTL itu, yaitu instrumen pelaksanaan, instrumen peningkatan kompetensi, instrumen hasil kegiatan, instrumen dampak keberhasilan, instrumen pencapaian tujuan well-being, instrumen monitoring kegiatan, dan tentu saja feedback dan proses yang saya lakukan. Selanjutnya hasil kegiatan pada siklus 1 ditampilkan pada analisis hasil 5 jenis mengenai kegiatan KPK. Yang pertama, mencari pelaksanaan kegiatan, nilainya mencapai 93%, kualitatifnya adalah A atau sangat baik, dengan beberapa atau sedikit catatan yang harus diperbaiki. Selanjutnya, evaluasi peningkatan kompetensi calon kepala sekolah atau KS. Hasilnya adalah 87,20%, dengan kualitatifnya A sangat baik. Jadi KPK-nya menunjukkan peningkatan dari 65 awalnya menjadi 87,20%. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi hasil kegiatan RPK 90,50 sangat baik juga untuk pelaksanaan kegiatan pendampingan dengan materi yang artinya beberapa catatan yang pertama, pengetahuan media pembelajaran peserta IHT mengalami kenaikan. Selanjutnya hasil yang saya tunggu-tunggu dari rangkaian kegiatan ini dari 33 didapat 30. Ada yang mengerjakan yang 9 itu pembuatan video, kemudian yang 12 itu adalah pembuatan Google Site, dan 28 pembuatan komik pendidikan. Jadi sebesar 90,90%. Rata-rata jika di 3 orang yang tidak berhasil atau bukan tidak berhasil, belum berhasil 9,09%, berhasil dengan baik 60,6%, berhasil sangat baik 30,3%. Dengan demikian refleksi ini akan dibawa untuk dianalisis bahwa ini perlu dituntaskan karena hanya 3 orang lagi yang belum berhasil, sehingga masuk ke siklus 2. Siklus 2-nya karena hanya 3 orang, saya lakukan dengan kegiatan pendampingan atau pembimbingan baik secara klasikal maupun secara perorangan. Dimulai dari analisis peserta IHT yang tadi belum berhasil, hanya 3 orang, kemudian analisis SDM-nya siapa aja nih yang perlu dilakukan
Nah, kenapa juga salah satunya latar belakang lagi juga kenapa saya menggunakan mengambil ini, ya kebetulan saya sendiri bisa, jadi tidak perlu lagi mengambil narasumber yang jauh. Cukup saya saja untuk membimbing 3 orang tersebut. Selanjutnya langkah-langkah pada siklus 2 seperti tadi. Siklus 1 itu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Persiapannya adalah analisis siklus 1 yang tadi hanya 3 orang, kemudian koordinasi dengan sumber dayanya cukup saya saja dengan 3 orang tersebut satu persatu melakukan pembimbingan, dan pelaksanaannya dilaksanakan selama 5 hari, yaitu tanggal 17 sampai dengan tahun 2021. Yang terakhir dilakukan evaluasi, dan ternyata 3 orang itu pun berhasil menghasilkan produk daripada yang diminta dalam persyaratan berhasilnya kegiatan IHT tersebut. Nah, ini yang 3 orang tersebut. Yang pertama, pembimbingan pada peserta yang tidak berhasil, yaitu membuat video pembelajaran 1 orang, pembuatan Google Sheet 1 orang, dan pembuatan komik pendidikan 1 orang. 3 peserta dari 3, maka 100% berhasil. Kalau di total semuanya, maka ke-33 peserta itu sudah berhasil menghasilkan salah 1 atau salah 2 atau salah 3-nya. Contoh-contoh produk daripada yang dihasilkan oleh peserta IHT, yang pertama adalah pembuatan Google Sheet. Ini guru IPA berhasil membuat Google Sheet. Google Sheet ini website yang berisikan banyak sekali, bisa dijadikan LMS, bisa untuk apa saja bisa. Jadi bisa diisi sumber-sumber pembelajaran, bisa diisi dengan video pembelajaran. Jadi semuanya terpadu ada di sini. Dan ini hasilnya di-share kepada anak-anak, silakan untuk di pembelajaran sehari-hari. Begitu. Berikutnya video pembelajaran yang diupload ke YouTube. Seperti tadi Pak Haji bilang, saya motivasi teman-teman itu jadilah YouTuber, kata saya. Kenapa? Guru yang menghasilkan YouTuber yang lain, gurunya sendiri tidak jadi YouTuber, kata saya. Kalau sudah jadi YouTuber, nanti gaji gurunya kalah. Walaupun saya tahu agak susah memang ya. Materinya kan materi pembelajaran, tapi jangan bilang susah sekarang, nanti aja. Sekarang kerjakan saja dulu. Akhirnya didapatlah termotivasi teman-teman untuk menjadi YouTuber. Karena kan gampang. Kalau bukan guru, dia pasti memikirkan kontennya apa. Kalau guru sudah ada kontennya di depan mata. Setiap hari dia ngajar, setiap hari dia membuat materi pembelajaran di PowerPoint, bisa dijadikan video. Jadi sangat mudah, tinggal upload saya. Yang menjadi permasalahan adalah ketidakpercayaan diri. Nah, ini mumpung kita bersama-sama sedang ada pelatihan, semuanya harus upload, kata saya. Nah, itu termotivasi sehingga mereka semua mencoba untuk upload. Nah, nanti setelah ini harus di-share kepada peserta didiknya. Seberapa menarik dikunjungi, bisa dilihat berapa kunjungannya, seperti itu. Yang ketiga adalah komik pendidikan. Ini yang paling mudah. Kenapa tadi diminati oleh banyak peserta IHT? Modalnya foto-foto saja dijadikan komik, sudah jadi materi pembelajaran. Kenapa susah? Sudah jadi materi pembelajaran, di-share kepada siswa. Ketimbang hanya memberikan tugas-tugas saja, tidak menarik. Tolong ada peningkatan sedikit dengan dikemas menjadi komik pembelajaran, komik pendidikan. Nah, ini pun harus dijadikan suatu dorongan motivasi untuk meningkatkan kompetensinya. Dan itu ternyata banyak diminati oleh peserta, banyak dibuat. Karena dari ketiganya itu tampaknya ini yang paling mudah. Karena hanya modal HP, semuanya punya HP, unduh aplikasinya, bisa di HP itu, bisa di komputer, sudah bisa dikerjakan, jadilah komik. Seperti itu, tinggal bikin alur ceritanya. Seperti itu. Selanjutnya adalah kajian manajerial. Persiapan kajian manajerial ini dilakukan secara include
tidak waktu tersendiri bersamaan dengan kegiatan RPK maupun kegiatan PK. Jadi mempersiapkan dokumen kegiatan KM, sosialisasi, menyiapkan format materi KM-nya, kemudian penyiapan instrumen monet, penyiapan lembar pengamatan, deskripsi wawancara yang harus dibuat seperti apa. Kemudian KM yang sudah dikerjakan baik dari SMP sekolah magang 1 maupun sekolah magang 2. Selanjutnya adalah persiapan pelaksanaan dan hasil ini untuk PK ya. Untuk PK persiapannya adalah membawa surat tugas kepala sekolah magang 2, sosialisasi kepada guru-guru di sekolah magang 2 bahwa saya akan hadir di sekolah ini beberapa hari untuk melakukan peningkatan kompetensi. Kemudian pelaksanaannya yaitu tanggal 29 Mei sampai dengan tanggal 2 Juni 2021. Melaksanakan belajar kepemimpinan di sekolah magang 2. Dalam hal ini kegiatan PK saya yang paling rendah adalah kewirausahaan. Oleh karena itu saya fokus kepada peningkatan kompetensi kewirausahaan di sekolah magang 2 atau khususnya Bapak belajar kepada Bapak Kepala Sekolah Magang 2. Dalam 10 pertanyaan untuk wawancara ada di laporan yang lebih khusus tentang berkaitan dengan kewirausahaan tadi. Yang paling rendah adalah dari saya itu yaitu pembuatan program-program kewirausahaan. Dari hasil-hasil kegiatan PK, satu perencanaan program kewirausahaan dilakukan dengan sangat baik di sekolah magang 2 yaitu SMP Negeri 1 Gunung Jati. Sehingga saya belajar banyak dari Bapak Kepala sekolahnya. Ulang dari kegiatan yang saya lakukan, satu, kegiatan RPK meningkatkan kompetensi guru di sekolah magang 1 dalam hal ini adalah kompetensi membuat video pembelajaran, yaitu tadi membuat video pembelajaran, membuat Google Site atau membuat komik pendidikan. Di mana tadi ketiga-tiganya atau salah duanya atau salah satunya berhasil dilakukan oleh guru sekolah magang 1. Yang kedua, kegiatan RPK meningkatkan kompetensi CKS kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial seperti yang ditampilkan pada hasil instrumen. Yang ketiga, kegiatan RPK meningkatkan prestasi peserta didik. Yang keempat, kegiatan RPK dan well-being. Yang kelima, kegiatan PK meningkatkan kompetensi CKS yang masih lemah. Dalam hal ini adalah kewirausahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan secara singkat, cepat, mudah-mudahan dapat dipahami. Barangkali ada yang akan disampaikan, ditanyakan, dipersilakan. Pak Ajit yang pertama.